الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون Ya, videonya mau di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Belum Pak Ustadz bergabung untuk bisa saling bersapa salam terlebih dahulu. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Un. Waalaikumsalam. Gimana sehat Mas Suki? Sehat, alhamdulillah Mas Un. Salam Mbak Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gun. Ya, waalaikumsalam. Sehat? Gimana Wid? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Ya. Puji mana Puji? Ada nih sebentar lagi. Gimana? Sehat semua? Keluarga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kapan dong nih? Hah? Waalaikumsalam Bu Dani. Iya Pak, Assalamualaikum semua jamaah. Gimana sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih pas ada cucu nih. Ada cucu datang tadi malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, saling menyapa ya, saling menyapa. Itu ada Bu Teh Nining di Bandung. Assalamualaikum Bu Nini. Assalamualaikum. Mas Wiwit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baca. Bu Novi, Tip Ahlayan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pejuang Islam. Assalamualaikum. Sehat ya, sudah sehat. Nah, ini Oh, di mute kok di mute ya mungkin. ini kok nggak ada suaranya. Pak Fiski nggak ada suaranya ini. Masuk ke sini di Ibu. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam Pak ya. Selamat pagi, Bu Mita. Bu Mita, assalamualaikum. Kamu Mbak Puji semua. Mita. Tani nih. Assalamualaikum Pak Firda. Cucu. Assalamualaikum semua. Gimana di Kuwait atau di Qatar nih? Di Qatar, masih di Qatar. Di Qatar. Oh, ada yang dari Qatar. Nah, udah. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Kunyadi. Halo, Kala. Assalamualaikum. Nanti. Kala sehat ya, Kala. Tuh. Alhamdulillah. Datang tadi malam. Pagi. Malam. Ya nggak tahu. Medi. Pagi, sehat-sehat. Iya Mbak. Mas Gun itu anaknya siapa? Anaknya Disi. Oh, ya Apa? Baru datang tadi malam Bu, jam 11 apa ya? Setengah 11 ya. Tuh, itu siapa? Nggak tahu anaknya. Gimana sehat ya Bu? Lari ini. Sama Papa sana. Ya. Ini mau ini dulu ya. Bang host dulu. Ya, semoga sehat semua ya. Oh, ini Pak Ahmad Sudiro udah masuk. Amin. Lagi mau masuk nih Pak Ahmad. Oke.
Ntar Nanti ya minta kita. doanya Kang Uun ya buat Dek Lusin ya, Bu Puji ya. Oh iya, insya Allah ya nanti Insya Allah kita nanti ada. pada Ahmad. Ntar ya. Ahmad belum membuka, mungkin tinggal lagi nunggu. Ah ini dia udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Terima kasih ya kehadirannya Pak Ahmad Susilo. Alhamdulillah Pak Ahmad sehat. Saya akan memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan basmalah sebelum memulai. Insya Allah Allah selalu memberkahkan tausiah kita pengajian kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran khususnya Pak Ustadz Ahmad Susilo yang selalu diberi sehat, insya bisa mendampingi kami semua. Dan kami tidak bisa menyebutkan nama yang hadir satu persatu, tapi tadi sudah berkomunikasi. Alhamdulillah sehat semua, bisa ikutin pengajian. Jadi saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jamaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat dapat hadir dalam kajian Al-Qur'an dan hadis ini di Majelis Taklim Naimah. Temanya pada hari ini adalah 6 golongan mukmin yang dapat meraih surga Firdaus, sesi 2 dari 6 sesi. Sesi tanya jawab setelah tausiah seperti biasa, bisa melalui chat dan juga angkat tangan. Juga mohon berkenan selalu posisinya mute ya, agar tidak mengganggu tausiahnya Pak Ahmad Susilo. Demikian yang kami sampaikan. Silakan Pak Ahmad, dan nanti akan ada penutup dengan doa. Kebetulan mungkin salah satu jemaah kita Pak Ahmad ya sedang ya mudah-mudahan Ibu Sinta, adiknya Ibu Puji, Pak Ahmad, jadi mohon doanya. Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad. Baik, jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah dari kajian Keluarga Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali pada pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema orang-orang yang beriman yang dijamin untuk bisa meraih surga Firdaus dari 6 golongan. Yang sudah kita bahas adalah golongan pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sekarang kita membahas yang kedua. Siapakah golongan orang yang akan bisa meraih surga Firdaus? Yang paling nikmat di antara nikmatnya surga, dia adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Sebagaimana firman Allah di surat 23 yang kita bahas.
Yaitu di ayat ketiga disebutkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya, orang yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya dari segala perbuatan yang tidak berguna untuk bekal akhiratnya, maka orang ini dijamin oleh Allah akan meraih surga Firdaus. Sekarang mari kita uraikan. Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia. Apa itu? Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang Allah, hamba-hambanya Allah yang maha pengasih dan penyayang, adalah orang yang apabila melihat sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia, dia tidak akan ikut ke dalamnya, tapi dia tinggalkan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Furqan, surat 25, di ayat yang ke-20, ayat yang ke-63 dan ayat 64. Coba kita perhatikan ayatnya. Surat Al-Furqan, surat 25, 63 dan 64. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba yang dikasihi Allah, hamba yang disayangi Allah, hambanya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang apabila dia berjalan di muka bumi, hidup di muka bumi, dia rendah hati. Tidak menyombongkan diri, nggak banyak bicara, bicara yang tidak benar, apalagi bicara-bicara yang kotor. Dia menjauhkan diri dari segala yang sia-sia. Berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, kata-kata yang tidak baik, hardikan, misalkan celaan, hinaan, dia tidak membalas. Kata-katanya dijaga, direndahkan dirinya semata-mata karena Allah. Qalu salama. Dia tetap mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan salam, ucapan yang baik, bukan ucapan yang sia-sia. Meskipun dia dihina dan dicela. Inilah seorang hamba yang insya Allah mampu menjaga dirinya, menjaga lisan dan perbuatannya dari segala yang tidak bermanfaat. Maka ciri orang seperti itu Allah gambarkan di ayat yang ke-64-nya. Siapa mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari menghabiskan waktunya untuk sujud dan berdiri, untuk munajat kepada Allah di akhir malam. Baik itu sholat malam, tahajud atau witir, atau sholat-sholat malam yang lainnya, atau termasuk di antaranya zikrullah. Mulutnya tidak akan berkata sia-sia. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat Allah, membaca Al-Quran. Waktunya dihabiskan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah orang yang akan dapat jaminan surga Firdaus. Sekarang kita uraikan dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Pertama, di dalam hadis kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1504. Bulughul Maram nomor hadis 1504 dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan, hadis yang baik. Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'u la tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda kebaikan seorang muslim, bagusnya seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Seperti tadi yang Allah firmankan di surat apa? Al-Mu'minun ayat yang ketiga.
Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Al-Furqan ayat 63. Bahwasanya orang itu berjalan di muka bumi dengan sederhana, tidak melampaui batas, gak berbuat dan berkata yang tidak berguna. Ini kata Rasulullah, salah satu bagusnya Islam seseorang. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda kebaikan Islam seseorang, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dijaga lisannya. Mohon maaf jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Lihat zaman sekarang. Betapa banyak orang mulutnya ngomong sia-sia. Ngomongin urusan politik, ngomongin urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ustadz, apa nggak boleh ngomong politik? Boleh. Tapi Anda berkata jujur. Anda berkata benar. Jangan cuman gosip. Jangan cuman ngomongin yang tidak ada manfaat. Kalau Anda sekedar bercerita di atas kebenaran, boleh. Tapi kalau dusta, tidak boleh. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang mulutnya bercanda, berkata dusta, hanya sekedar untuk apa? Menyenangkan orang, bergurau dengan kata-kata dusta. Haram, tidak boleh. Meskipun kita lihat zaman sekarang, betapa banyak, bahkan umat Islam, bahkan maaf, 1000 maaf, ada pula seorang da'i, orang ulama yang berdakwah, isinya candaan, dusta, gurau, bercanda dalam dakwahnya tanpa menyebutkan dalil sama sekali, apalagi sampai kepada dusta. Seorang muslim tidak melakukan itu. Sebab apa? Tahu berkata-kata yang tidak ada gunanya, apalagi disertai dusta. Meskipun hanya sekedar cerita, meskipun hanya sekedar guyonan atau joke atau apa namanya, bercanda, ngelawak atau apapun namanya, selama mulutnya tidak berkata benar, jujur, haram. Allah haramkan yang namanya dusta. Maka Allah perintahkan kepada kita di surat 33. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu selalu berkata dengan perkataan yang benar. Allah perintah. Sadid. Tidak boleh ada dusta. Haram hukumnya dusta. Allah yang mengharamkan. Qawlan sadid. Andai kata kita selalu berkata benar, silakan Anda bercanda, boleh, tidak dilarang. Asal tidak sia-sia dengan dusta. Sekedar candaan. Anda berkata-kata silakan. Anda bercengkerama silakan. Yang dilarang adalah ketika dengan dusta. Yang Allah perintahkan qaulan sadid. Kata-kata yang benar. Maka jaga lisan kita. Jangan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Apalagi kata-kata dusta. Gurauan yang melampaui batas. Kalau kita mampu menjaga lisan kita. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemenangan yang besar, yaitu surga. Ayat ini jelas. Jangan kita berkata yang sia-sia. Karena seorang mukmin yang akan dapat jaminan surga Firdaus adalah yang meninggalkan dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Yang berkata tapi dusta meskipun sekedar cerita ringan, guyonan, lawakan, bercandaan tapi isinya dusta, haram. Lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1545. Dari sahabat Bas bin Hakim, dari bapak dan dari datuknya. Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini sahih riwayat 4, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah. Wailul lilladzina yuhaddits fayaqdib liyudhika bihil qaum. Celaka, celaka orang-orang yang bercerita. Kemudian di dalam ceritanya dusta.
liyudhika bihil qaum, supaya orang yang mendengar ceritanya ketawa. Siapa dia? Itu orang yang suka melucu. Melucu boleh, melawak boleh, bercanda boleh, asal tidak melampaui batas dan tidak dengan dusta. Ini catatannya. Tidak dengan dusta. Bagaimana kalau dengan dusta? Celaka dia. Sampai Rasul mengatakan 3 kali. Wailullah, summa wailullah. Celaka dia, kemudian celaka dia. Kalau sampai Nabi SAW mengatakan celaka, bahkan 3 kali Rasul mengatakan celaka, celaka, dan celaka, maknanya apa? Jangan pernah dusta. Jangan berdusta, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Karena kalau Anda berkata benar dan jujur, berarti Anda tidak berkata sia-sia. Anda selamat. Apa pesan Rasulullah SAW kepada kita? Di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 39, dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai, juga sebelumnya disebutkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Bukankah menyakiti tetangga kadang diawali dari lisan, dari kata-kata sia-sia, dari awalnya sekedar gurauan? Jangan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Bukankah cara memuliakan tamu paling ringan diawali dari lisan? Jangan berkata-kata sia-sia, jangan mengguraui, jangan mencandai dia yang tidak suka bercanda. Muliakan. Dan ditutup oleh Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Ternyata Allah perintah kita lebih baik diam dari kata Anda berkata sia-sia. Maka itulah ciri seorang mukmin yang baik adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Kecuali Anda berkata benar, Anda bercanda benar, Anda bergurau benar. Silakan untuk mencairkan suasana. Tapi di atas kebenaran. Tidak boleh dengan dusta. Allah tidak pernah mengizinkan dusta. Rasulullah SAW tidak pernah membenarkan dusta. Dusta haram. Itu namanya kadzib. Maka Rasulullah SAW melarang kita berdusta, sebagaimana Allah melarang kita berdusta. Yang Allah katakan kita harus benar, kita harus jujur. Maka salah satu sifat orang takwa, orang yang selalu di atas kejujuran, orang yang selalu di atas kebenaran. Allah firmankan di surat 3 Ali Imran ayat yang ke-17. 5 ciri orang takwa disebut di situ. Apa itu yang pertama? Sabirin, orang yang sabar. Wasodikin, orang yang jujur, yang selalu benar. Wal qanitin, orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Wal munfiqin, orang yang menjaga untuk selalu berinfak, yang terus berinfak dengan kemampuannya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang lisannya banyak mohon ampun di waktu kepada Allah di waktu akhir malam. Tidak digunakan untuk sia-sia, tapi untuk banyak mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jika itu kita lakukan, ini ciri takwa. Maka orang yang beriman insya Allah tidak akan berkata sia-sia, tidak akan berkata dusta, tidak akan berkata kotor. Karena kalau itu lakukan, dia telah berkata dan perbuatan sia-sia. Maka dia boleh jadi terhalang meraihkan surga, mendapatkan surga. Kenapa? Karena apabila seorang berkata-kata kotor, berkata-kata sia-sia, Allah tidak ridha, Allah murka. Kalau Allah murka, terhalang syafaat. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari lisannya Allah tidak ridho.
di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1531. Dari Abi Darda, hadis ini sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya keji, akhlaknya buruk, dan mulutnya kotor. Suka berdusta, suka mencela, suka menghina, suka melaknat. Maka orang-orang yang mulutnya kotor, tidak dijaga, dia telah berbuat sia-sia dengan perkataannya, maka Allah benci, berarti Allah tidak ridho. Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya tidak baik. Maka orang yang seperti itu terhalang dari syafaat. Lihat kembali hadis berikutnya di Bulughul Maram 1543. 1543 dari sahabat Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Innal la'ani la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mulutnya kotor, yang suka mencela, yang suka melaknat, yang kata-katanya keji, la yakununa syufa'a, tidak akan bisa menjadi ahli syafaat, nggak bisa memberi syafaat, menerima saja nggak bisa, apalagi memberi syafaat. Wala syuhada yaumal qiyamah, mulutnya tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Apa penyebabnya? Mulutnya nggak dijaga, perkataannya sia-sia, kata-katanya kotor. Inilah saudara sekalian, betul kita wajib menjaga lisan kita. Karena banyaknya perkataan sia-sia dari sini. Banyaknya perbuatan sia-sia diawali pun dari lisan. Maka Allah tidak pernah akan memberi syafaat kelak di yaumil akhir. Allah pun tidak mengizinkan orang memberi syafaat kelak di yaumil akhir jika orang itu di dunia tidak jaga mulut. Sehingga ketika keluar sesuatu kalimat dari mulutnya Allah tidak ridho. Lalu bagaimana agar kita bisa meraih syafaat? Jaga lisan kita agar semua kata-kata kita Allah ridho. Surat 20. Surat Toha ayat 109. Surat 20, surat Toha ayat 109. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu tidak akan berguna syafaat. Tidak ada manfaatnya syafaat. Artinya apa? Enggak akan ada yang bisa menerima syafaat. Illa kecuali man adzina lahur rahman, orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah yang Maha Pengasih supaya mereka mendapatkan syafaat. Apa salah satu cirinya, alasannya kenapa Allah memberikan izin kepada seseorang meraih syafaat? Lihat penutup ayatnya. Wa radiyalahu qawla. Dia, Allah, meridhoi perkataannya. Mari saudara sekalian, jaga lisan kita, jaga kata-kata kita, agar apa yang keluar dari lisan kita Allah ridho. Maka dengan itu kita tinggalkan mari segala yang sia-sia dari perkataan. Jangan berkata kotor, jangan berkata dusta, jangan berkata yang isinya hinaan, celaan, apalagi ghibah, ngomongin orang, asik mulutnya bercerita sesuatu yang tidak benar, akhirnya timbul fitnah. Di mana kita lihat di zaman sekarang betapa sulit seorang hamba menjaga lisan. Maka Rasulullah perintahkan apa tadi? Di hadis nomor 39 Sahih Muslim. Berkata benar atau diam. Berkata benar atau diam. Di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1507 dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan ini pun perkataan dari Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan?
As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu sesuatu yang sangat bijaksana, tapi yang mampu diam itu sedikit sekali. Orang yang zuhud, diantaranya orang yang mampu menjaga lisannya. Daripada dia ngomongnya sia-sia, meskipun omongannya tidak salah, tapi sia-sia, banyak ngomong. Meskipun tidak dusta, tapi sia-sia. Itu pun bagi seorang mukmin ditinggalkan. Apa kata Rasul di situ? As-samtu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Wa qalilun fa'iluh. Tapi yang mampu diam sedikit sekali. Jadi orang yang mampu menjaga lisannya, tidak dia berkata kecuali di atas kebenaran. Tidak dia berkata kecuali kejujuran. Tidak berkata kecuali yang membawa manfaat. Insya Allah orang ini mendapatkan jaminan jannah. Jannah yang paling tinggi. Jannatul Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha khalidun. Berarti salah satu syarat kita meraih surga Firdaus. Yuk tinggalkan segala perkataan sia-sia. Tinggalkan segala perbuatan sia-sia. Nggak berguna. Meskipun kita lihat betapa banyak orang sekarang nongkrong, berjam-jam ngobrol, ngalor ngidul. Acara-acara, maaf, acara di televisi dimanapun. Isinya candaan, gurauan, ada pula yang, dirubah sedemikian kita. Seakan-akan ini bagus. Padahal itu ghibah, ngomongin orang. Check and recheck lah, atau apapun namanya. Acara-acara yang ngomongin ini, ngomongin politik, wah nggak benar, akhirnya ribut satu sama lain, bertengkar satu sama lain, yang nggak pernah menyelesaikan solusi, yang ada ngomong-ngomong berjam-jam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh jadi baca Quran belum tentu setengah jam sehari, tapi ghibah bertubi-tubi. Boleh jadi mempelajari hadis belum tentu sepekan 1 jam. Tapi ngomong, apapun dia ngomong, dengan omongan-omongan duniawi yang tidak berlandaskan dalil. Ini manusia, saudara. Silakan manusia bebas berbuat. Tapi Allah nanti yang akan menentukan. Silakan manusia bebas berkata. Tapi Allah nanti yang akan menentukan. Maka kejujuran itulah yang paling utama. Tinggalkan segala bentuk dusta. Sekecil apapun dusta. Di Sahih Muslim, nomor hadis 2234. Sahih Muslim 2234. Dari sahabat Abdullah. Sahabat yang menyampaikan adalah Abdullah bin Mas'ud. Jujur, sangat indah. Dusta, sangat buruk. Maka pesan Rasul apa? Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian tetap di atas kejujuran, di atas kebenaran. Jaga ini agar selalu jujur dan benar. Jangan sia-sia. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuranmu yang akan membawamu kepada kebajikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikanmu itu yang menghantarkanmu menuju surga. Dari kejujuran, menjaga lisan untuk berkata jujur, berkata benar, dilengkapi perbuatan yang benar. Allahu Akbar. Dijamin oleh Allah menuju kebajikan. Dari situ Allah katakan melalui Rasulnya. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikanmu itu yang menunjukmu kepada surga. Menghantarkanmu ke dalam surga. Wa ma yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Maka seseorang yang senantiasa jujur, berkata jujur, lalu dibuktikan dengan kejujuran dan kebenaran, niscaya nanti tertulis di sisi Allah sebagai siddiqan, sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Semoga kita termasuk orang yang tertulis di sisi Allah, orang yang jujur dan benar. Kenapa? Dari situ menuju surga. Apa lawan katanya jujur? Siddiq, kadzib, dusta. Apapun tidak boleh tadi. Termasuk gurau sekalipun gak boleh dusta. Karena dusta membawa kepada kedurhakaan. Maka Rasul berpesan, wa iyyakum wal kadzib. Hendaklah kamu jauhi segala bentuk dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dustamu membawamu kepada kedurhakaan.
Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan kedurhakaanmu menghantarkanmu, membawamu menuju ke neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, bukankah ini suatu ancaman? Tapi kita lihat betapa banyak manusia yang gak jaga lisan. Berkata seenaknya, berkata kotor, hinaan, celaan, seakan-akan tidak takut. Apakah tidak sadar dicatat semuanya? Satu kata dicatat, apalagi kalimat yang bertubi-tubi, yang isinya celaan, canda, dusta, dan seterusnya. Berhati-hatilah. Ingat, Allah sudah memberikan wasiat kepada kita. Allah sudah memberikan keterangan kepada kita. Bahkan Allah sudah mewanti-wanti kita. Bahwa kita yang terucap oleh kita nggak pernah luput dari catatan malaikat. Di surat 50. Surat Qaf. Ayat yang ke-17 dan 18. Allah ingatkan kita. Awas, hati-hati. Ingatlah, hai manusia. Yatalaqal mutalaqiyan. Ketika Allah mengutus dua malaikat. Anil yamin wa anil shimal qa'idun. Satu malaikat Allah perintahkan duduk di sebelah kanan. Satu malaikat Allah perintahkan duduk di sebelah kiri. Qa'idun. Dan tetap duduk di sana. Apa artinya? Tidak pernah kemana-mana malaikat. Terus ada di samping kanan kiri kita. Apa yang diperbuat malaikat? Mencatat segala-galanya. Termasuk satu kata saja. Satu ucapan saja. Ayat 18 yang Allah katakan. Ma yalfidhu min qawlin. Ma yalfidhu min qawlin. Tidaklah ada satupun dari yang diucapkan perkataan. Illa ladaihi raqibun atidun. Kecuali ada pada diri kita, di sisi kanan kiri kita, dua malaikat yang selalu raqib, mengawasi kita. Atid, terus siap mencatat segala perbuatan kita. Termasuk perkataan, satu kata tertulis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, sungguh betapa banyak manusia yang kemudian apa? Sembarangan dalam berbuat. Sembarangan dalam berkata. Seakan-akan apa? Dia boleh berbuat seenaknya. Dia berbuat sekata seenaknya. Lalu dia lakukan itu sesuka hatinya. Seakan-akan tidak ada takut sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyadari. Sesungguhnya semuanya tercatat. Gak ada sekecil apapun. Yang kecil, yang besar ada. Demi Allah, saudara sekalian. Orang-orang yang tidak menjaga diri dari lisannya. Dari perbuatannya. Yang sia-sia tetap dilakukan. Di dunia boleh jadi senang. Gak ada menyesal. Demi Allah, saatnya nanti di yaumil akhir, dia menyesal. Ketika lihat catatan-catatannya, ternyata banyak yang buruk-buruk. Di dunia tidak menyadari, tapi nanti di yaumil akhir, pasti dia melihat. Allah gambarkan di surat 18, surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitab. Saatnya nanti setiap manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kitab catatannya diletakkan di depannya. Wa wudi'al kitab. Maka apa yang terjadi? Fatarol mujrimina mujfiqina mimma fihi. Kamu akan lihat nanti orang-orang yang di dunia banyak berbuat durhaka. Gak jaga lisannya, gak jaga perkataan, gak jaga perbuatan. Perbuatan-perbuatan tidak baik diamalkan. Kata-kata kotor dilakukan, celaan, hinaan terus diperbuat. Fatarol mujrimin musyfiqina mimma fihi. Melihat catatan-catatan yang buruk akan terkejut, menyesal, ketakutan atas apa yang ada dalam catatan itu. Wayaqulun, sambil mereka mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab. Aduhai celaka, kitab catatan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatanku,
perkataanku, yang kecil, apalagi yang besar, itu semuanya ada dalam catatan. Wa wajadu mimma amilu hadiran. Allah hadirkan seluruh perbuatan kita di muka bumi. Yang kecil-kecil, sekecil apapun, itu berupa keburukan, ada catatannya. Lebih baik kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Meskipun kecil, ada pula catatan kebaikannya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Tidak pula menganiaya seorang pun. Lalu kenapa orang itu catatannya buruk? Karena nggak menjaga diri dari perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Apalagi perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat. Apa sih yang paling banyak merusak, saudara sekalian? Ini. Kata Rasulullah ini. Pada suatu ketika, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan, dari sahabat Mu'az bin Jabal, tapi tidak terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Syarh Arba'in An-Nawawiyah, di situ hadis nomor 29. Habisnya cukup panjang, tapi ada satu kalimat. Wasiat Rasul kepada sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah SAW? Ya Mu'az, hai Mu'az, ala uhbiruka, maukah aku tunjukkan kepada kamu, bimilaki kullan dzalik, kunci dari semua itu, yaitu kunci untuk kamu bisa meraih surga? Bala ya Rasulullah. Kata Muaz, tentu ya Rasulullah. Apa itu kunci kita meraih surga? Tiba-tiba Rasul menjulurkan lidahnya. Lalu ditunjuk. Ya Muaz, kuffa alika hadha. Hai Muaz, jaga nih olehmu mulutmu. Jaga lisanmu. Jaga lisan, jaga di sini. Apa yang terjadi? Betapa banyak manusia menyia-nyiakan waktu. Bukannya untuk ketaatan, bukannya untuk kemaslahatan, untuk modal kebaikan, tapi disia-siakannya waktu untuk banyak bicara yang tidak ada gunanya. Nikmat waktu luang, nikmat ketika sehat, bukan digunakan untuk sesuatu yang manfaat, tapi dihambur-hamburkan untuk yang tidak berguna. Coba lihat di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Nomor hadis 1737. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua buah nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa nikmat yang pertama? As-sihah, nikmat sehat. Wal faragh, nikmat waktu luang. Ketika kita punya waktu luang, harusnya cari manfaat sebanyak-banyaknya. Jangan untuk sia-sia. Dari mulut, cari manfaat yang baik. Lebih baik untuk berzikir, berdoa, baca Quran. Ustadz, masa tiap hari? Enggak, boleh Anda bercengkrama dengan keluarga. Boleh Anda bercanda dengan teman-teman. Boleh Anda bergurau dengan teman-teman. Tapi ingat, ininya dijaga. Jangan kata-kata kotor, celaan, hinaan, laknat, dan seterusnya. Ini yang susah. Bukan berarti nggak boleh ngobrol, nggak boleh cerita, nggak boleh bercanda. Enggak. Bukan. Tapi jangan melampaui batas. Dan ingat ini jangan sampai salah. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai celaan, dustaan, dan seterusnya. Tapi kebanyakan manusia, kata Rasul, dua nikmat sering diabaikan. As-sihhatu wal faragh. Ketika dikasih nikmat sehat, bukannya untuk yang manfaat bekal akhirat, tapi untuk dunia terus-menerus. Maaf. Yang hobi main catur, berjam-jam catur, cuman ngatur ya Allah, cuman menang doang, nggak ada apa-apanya, senang sudah. Apa nggak boleh Ustadz catur? Silakan. Tapi Anda akan dimintai tanggung jawab. Banyakkan mana Anda dalam ibadah dengan main catur? Yang gemar nonton terus. Apa nggak boleh Ustadz nonton? Silahkan. Nonton itu baik dalam rangka untuk apa? Refreshing. Selama tontonan itu tidak mengandung maksiat. Silahkan. Tapi nanti ditanya oleh Allah, banyakkan mana waktu Anda untuk nonton dengan untuk baca Quran? Banyakkan mana waktu Anda untuk bicara ngalor ngidul, ngabur, ngomongin dunia semata-mata tanpa ada manfaat untuk akhirat, dibandingkan Anda berzikir,
Manfaat mana Bapak Ibu dengan zikrullah? Sekali lagi, bukan berarti kita zikir terus, baca Quran terus. Enggak. Silakan Anda lakukan hidup dunia. Silakan Anda bersenang-senang dengan di dunia. Tapi ingat tadi, jangan sia-siakan waktu yang paling baik. Jangan Anda membuat dengan kata-kata kotor, perbuatan yang tidak berguna, tapi carilah yang berguna. Zikrullah itu sangat bermanfaat. Bahkan orang yang lisannya selalu zikrullah, dijamin oleh Allah selalu bersama dengan Allah, dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah selama zikir mulut kita bukan berkata yang sia-sia. Ingat Allah. Di Bulughul Maram 1567. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala. Telah bersabda Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku, mengingatku, wa taharrakat bi syafatah. Kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Zikrullah. Ini amalan yang agung. Zikrullah, amalan yang bisa menjauhkan seorang hamba dari azab neraka menuju surga. Coba lihat hadis berikutnya. Tadi 1567, sekarang 68-nya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min amali ibni Adam anjalahu min adzabillah min zikrillah. Tidak ada suatu amal dari amalan anak Adam yang mampu menjauhkan anak Adam dari azabnya Allah, yaitu dari nerakanya Allah, melainkan zikrullah. Saudara sekalian, daripada kita berkata sia-sia, berkata yang tidak baik, mending kita zikrullah. Lisan kita basahi. Apa setiap hari Ustadz? Atau setiap saat Ustadz? Tentu saja tiap hari, tiap saat. Ya tidak. Zikir-zikir setelah sholat jangan Anda tinggalkan. Zikir pagi dan petang jangan Anda tinggalkan. Zikir-zikir yang mutlak yang Anda membacanya sebagai doa dalam keadaan-keadaan tertentu, mau tidur, bangun tidur, mau makan dan seterusnya, jangan Anda tinggalkan. Subhanallah. Kalau yang kecil-kecil ini kita mampu lakukan dan kita jauhkan lisan kita dari kata-kata celaan, hinaan dan seterusnya, aman kita, selamat kita. Allah loh yang menjamin, surga bahkan, nikmat. Hanya memang untuk bisa jujur ini sulitnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Tapi untuk mencela orang, menghina orang, menghardik orang, apalagi maaf di zaman sekarang ini, di negara kita. Masa-masa lagi akan adanya pemilihan. Ya Allah, ini mencela golongan ini mencela partai ini mencela pemimpin ini, rakyat mencela pemimpin, pemimpin saling mencela, golongan ini mencela ini. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah, astagfirullah. Mari kita tinggalkan yang seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan. Kenapa? Sebab seorang mukmin wajib menjaga lisan. Jangan suka mencela orang, melaknat orang, kata-katanya jangan keji, jangan bermulut kotor, berdusta, menghibah dan seterusnya. Ini peringatan Rasul, Bulughul Maram 1532. 1532. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dirafakan, disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang mulutnya suka mencela. Walal'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish. Mukmin itu bukan yang kata-katanya keji. Walal badhi. Mukmin itu bukan yang mulutnya kotor. Apa yang terjadi? Orang menghibah tanpa merasa salah. Lalu dengan enteng mengatakan, gue ngomong apa adanya, kok memang kenyataannya begitu kok. Belum lagi yang menghardik, belum lagi yang mencela, belum lagi yang memfitnah, belum lagi yang kata-kata sia-sia. Allahu Akbar. Saudara sekalian, ingat. Yang ingin meraih warisan Jannatul Firdaus. Di antaranya tadi.
walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang mampu meninggalkan dirinya dari segala bentuk perkataan, dari segala bentuk perbuatan yang tidak bermanfaat, ditinggalkan karena nggak ada manfaat untuk akhirat. Tapi kalau ditanya manfaat dunia, oh jelas, refreshing, senang, bercanda, sukacita, wah terus gembira ria. Dan kadang maaf, saya heran, ada orang yang punya hobi menghabiskan waktu berjam-jam yang menurut saya pribadi nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau sudah hobi, ya sudah. Apa contohnya? Orang hobi mancing. Ya Allah, begitu khusyuk, tumanina di atas kolam pancing. Ya, nungguin umpan. Anehnya kadang-kadang ada orang mancing sampai ratusan, bahkan mungkin jutaan rela membayar sampai harus ke tengah laut. Menghabiskan waktu berjam-jam, persiapkan berangkat dari rumah, belum lagi persiapan ketika umpan pancingnya, nyewa kapal, pergi ke tengah lautan, di sana diberhenti, mancing di tengah lautan, hanya sombong bangga dengan hasil pancingan. Dapat pancingan gede, dipangku, dipeluk, difoto, jebret, dilepas lagi ke pantai, dilepas lagi ke laut. Dan itu berjam-jam. Allahu Akbar. Coba suruh sholat. Baru 10 menit barangkali udah goyang terus gak tumaknina. Giliran mancing bisa khusyuk nungguin ikan. Allahu Akbar. Maaf, ini sebuah kenyataan saudara sekalian. Saya nggak mencela yang hobinya mancing, demi Allah nggak. Tapi sedang membuat ilustrasi. Apakah Anda mancingnya sekian jam? Berapa lama Anda baca Qur'annya? Berapa lama Anda zikirnya? Berapa lama Anda sholatnya? Kalau ternyata Anda jauh lebih lama mencari dunianya, sholatnya Anda begitu singkat, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ingat ini. Seorang mukmin harus menjaga diri. Nggak berkata kecuali perkataan yang benar. Tidak berkata sia-sia, tidak berbuat sia-sia. Dia menjaga diri. Demi apa? Demi meraih jannah, surga. Saudara sekalian, Rasul berjanji tadi, yang sudah kita bacakan tadi, 2234 Sahih Muslim. Kejujuranmu membawa ke surga. Jaga lisanmu menghantarkanmu ke surga. Demikian pula Allah berjanji. Meskipun orang yang selalu berkata jujur, orang yang menjaga lisannya, gak asal berkata kecuali di atas kebenaran, sulit zaman sekarang kita dapatkan. Kejujuran, susah kita dapatkan orang jujur zaman sekarang. Betul, silakan. Kenapa? Karena terkadang kejujuran di dunia itu merugikan. Coba ada orang bisnis jujur terus, ikut tender jujur, jangan suap menyuap, jangan ada markup, jangan ada janji-janji, gak bakal menang dijamin. Maka orang yang jujur seperti itu kadang dikatakan, lu jadi orang jujur amat sih. Zaman sekarang terlalu jujur ya, dusta-dusta dikit lah, habis gimana lagi. Terlalu jujur sih kamu, jujur disalahin Bapak Ibu. Allahu Akbar. Tapi orang yang mampu menjaga kejujuran, mempertahankan kejujuran, boleh jadi memang di dunia tidak banyak manfaatnya, tidak meraih keuntungan, bahkan mungkin dikalahkan, mungkin disalahkan, mungkin dijatuhkan akibat kejujuran dan kebenarannya. Tapi orang yang mampu jujur dan benar ini, kelak di yaumil akhir, Allah berikan jaminan surga. Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat ke-119. Surat Al-Ma'idah, surat 5, 119. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Qala Allah berfirman. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang dulu di dunia selalu jujur, selalu benar, meskipun di dunia dirugikan, meskipun di dunia dijatuhkan, meskipun dengan kejujuran di dunia dikalahkan, bahkan disalahkan, tapi dia tetap jujur, benar, sepanjang hidupnya. Maka nanti di padang mahsyar dikumpulkanlah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah di sini? Inilah hari orang-orang yang dulu di dunia telah berkata jujur, berbuat jujur, berkata benar, berbuat benar, memperoleh manfaat karena kejujuran dan kebenarannya di dunia.
Apa manfaatnya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Bagi orang-orang yang di dunia mampu selalu jujur, benar, tidak berkata sia-sia, tidak berbuat yang tidak manfaat, selalu di atas kejujuran dan kebenaran. Mereka memperoleh manfaat dengan kejujuran dan kebenarannya di dunia. Bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal selamanya di dalamnya. Selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho dengan ketetapan Allah. Itulah kemenangan yang besar, yaitu surga. Silakan Bapak Ibu kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah menjaga lisan kita? Apakah selama ini kita sudah berkata-kata yang benar? Atau jangan-jangan kita masih banyak dusta? Apakah selama ini kita sudah menjaga perbuatan kita? Atau jangan-jangan perbuatan kita banyak yang sia-sia? Habiskan waktu hanya untuk dunia? Yang seperti Rasul katakan tadi di Sahih Bukhari, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang dengan dua nikmat itu banyak manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Saat sehat, saat dikasih luang, harusnya berjuang untuk meraih kemenangan di sisi Allah. Meraih bekal terbaik di sisi Allah. Malah hanya untuk senang-senang dengan dunia. Berkata sia-sia, berkata kotor, berbuat curang ini dan itu. Lalu merasa tidak salah. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Kalau dia merasa salah, dia bisa bertobat. Kalau nggak merasa salah, nggak pernah tobat. Sampai nanti dicabut akhir hayatnya. Nyawa diambil di atas kedustaan. Kata-kata sia-sia. Dia tidak menjaga diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Silahkan nanti berhadapan dengan Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian ini jelas sekali bahwasanya penting kita menjaga diri. Dari perkataan boleh ada berkata, tapi ingat jangan sia-sia. Jangan dicampuri dengan dusta, dengan celaan, dengan hinaan, dengan laknat. Jangan. Karena seorang mukmin bukan seperti itu. Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi. Sudah saya sampaikan tadi di hadis Bulughul Maram 1532 dari Abdullah bin Mas'ud. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang kata-katanya keji, bukan yang mulutnya kotor. Berarti semua itu adalah akhlak tercela. Siapa yang ingin meningkatkan diri untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan, mari perbaiki akhlak kita. Terutama dalam urusan ini lisan. Hablum minanas kita jaga baik-baik. Jangan suka mencandai, jangan melampaui batas, jangan menghibah, jangan mencela, jangan memfitnah, jangan menguji, jangan. Karena resiko itu akan ditanggung oleh Anda sendiri nanti di yaumil akhir. Boleh jadi di dunia dibebaskan oleh Allah. Dikasih nikmat oleh Allah. Tapi apakah dapat nikmat nanti di yaumil akhir? Wallahu a'lam. Karena orang-orang yang mendapat nikmat nanti di yaumil akhir hanya orang-orang tertentu yang tentu di dunia betul-betul menjaga diri. Lisannya dijaga, perkataan dijaga, pandangan mata dijaga, pendengaran dijaga. Semua anggota tubuh dijaga dengan baik. Insya Allah. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Bagaimana keterangan sudah sampai? Jangan berkata dusta kecuali di atas kebenaran. Jangan berbuat yang sia-sia. Jangan berbuat sesuatu yang tidak manfaat. Tapi terus berbuat. Silahkan. Sampai-sampai seakan-akan apa? Allah membiarkan. Terserah Anda. Artinya apa? Saudara sekalian, kita wajib punya rasa malu. Sebab rasa malu itulah yang akan menjadikan kita berbuat hati-hati. Maka di dalam hadis Sahih Muslim, di nomor hadis 30, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna sya'bah.
Iman itu memiliki tingkatan, memiliki cabang. Lebih dari 60 atau 70 tingkatan iman. 70 cabang iman. Fa'adhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari tingkatan iman adalah ucapan ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah. Itu cabang iman paling utama. Wa adnaha imatatil adza 'anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah, yang paling kecil ketika seseorang menyingkirkan gangguan dari tepi jalan supaya orang-orang aman. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu pun sebagian dari iman. Malu sebagian dari iman. Apa maknanya ketika Allah katakan malu sebagian dari iman? Kita harus punya malu. Karena malu bagian dari iman, ya kita harus punya malu. Gimana kalau kita nggak punya iman? Ya udah nggak usah rasa malu. Kalau kita nggak punya rasa malu, ya berarti nggak beriman. Lalu bagaimana? Terserah Anda mau berbuat apa. Dipersilahkan. Mau nggak jaga mulut, nggak jaga perbuatan, nggak jaga pandangan, nggak jaga pendengaran, silahkan. Tapi Allah nanti yang akan memberikan balasan. Allah nanti yang akan menentukan kepada orang tersebut apakah bisa menjaga diri dengan baik atau tidak. Apakah punya rasa malu atau tidak. Karena malu sebagian daripada iman. Maka lihat, di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1552. Dari Abdullah bin Umar. Mengatakan tadi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada kesempurnaan iman. Maknanya ada orang nggak punya malu, berarti nggak sempurna imannya. Karena kita lihat, orang yang nggak punya rasa malu. Ya berbuat salah, ya berbuat dosa, ya zalim, ninggalin ibadah, enak-enak saja. Nggak ikut aturan Allah, nggak nurut sama Allah. Seakan-akan nyaman-nyaman saja. Kenapa? Nggak punya iman, nggak punya rasa malu. Lalu bagaimana kata Rasulullah ketika seorang hamba nggak punya rasa malu? Ya terserah Anda. Di hadis berikutnya, nomor hadis 1553-nya. Tadi 52 bahwasanya malu sebagian dari iman. Sekarang lihat di 53-nya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau SAW bersabda, ketika ada seseorang yang tidak punya rasa malu, lalu dibiarkan. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya, kata sahabat yang menyampaikannya itu Abu Mas'ud, yang didapati oleh umat-umat sebelum kita di antara umat-umatnya nabi-nabi. Nabi berkata kepada umatnya, apa yang dikatakan Nabi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, silahkan kamu berbuat sesuka hati kamu. Kamu berbuat sekehendak kamu, terserah mau biat apa, mau bicara apa, mau berbuat apa, silahkan. Coba saudara sekalian, saya hendak menggugah dengan hadis ini. Tadi hadis 1552 dikatakan apa? Malu sebagian dari iman. Di hadis nomor 1553-nya apa? Ah, ini dia tadi. Nabi SAW mengatakan dari Abu Mas'ud, sesungguhnya yang didapati oleh manusia sejak zaman nabi-nabi terdahulu, Nabi selalu berkata, berwasiat kepada umatnya. Apa yang diwasiatkan Nabi? Miliki rasa malu. Gimana kalau Anda nggak punya rasa malu? Nggak sempurna imannya. Lalu bagaimana kata Rasul kalau Anda nggak punya malu? Ini dia hadisnya. 1553. Idza lam tastahi. Apabila kamu tidak punya rasa malu. Disuruh apa? Fasna' ma syi'ta. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Berbuatlah sekehendak kamu. Saudara sekalian,
Bagus. Apakah kata-kata berbuat sesuka kamu berarti kita boleh berbuat seenaknya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya yang boleh berbuat seenaknya yang nggak punya iman. Maka tadi apa? Jika kamu tidak punya malu, berarti kamu tidak punya iman, ya silahkan berbuat sekehendak kamu. Tapi kan kita punya iman, kita punya rasa malu. Ya jangan berbuat seenak kita. Berbuatlah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dari sini, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita bisa petik pelajaran. Kita bisa petik pelajaran. Apa artinya? Siapa yang ingin meraih surga Firdaus, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia, kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Yuk awali sekarang jaga lisan kita. Jangan ada dusta. Karena Allah tidak pernah suka dengan dusta dan Allah benci dengan dusta. Ini yang kita ambil pelajarannya. Yang paling utama, jaga lisan kita. Plus jaga perbuatan kita. Banyak boleh jadi ada orang mulutnya benar, nggak ngomong salah, tapi perbuatannya nggak benar. Jadi kita juga pertahankan perbuatan kita. Jangan sampai berbuat yang sia-sia, tapi berbuatlah sesuai dengan aturan. Maka Allah membolehkan kita suatu ketika kita bergurau, bercanda, bersuka cita, tidak masalah. Tapi jangan gurauanmu, kamu habiskan waktumu hanya untuk itu. Di akhirat hanya membawa segelintir. Nah itu tentu tidak benar. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, dari ayat-ayat dan hadis yang kita uraikan, ternyata kalau kita ingin menjaga akidah dengan benar, kita ingin menjaga akidah dengan baik, kita ingin senantiasa betul-betul di atas kebenaran, di atas kebaikan, di akidah yang lurus, sehingga Allah ridho dan kita pun dimasukkan ke dalam ridhonya. Jannah, insya Allah. Surga. Bukankah kita sangat mendambakan surga? Bukankah seseorang sangat menginginkan surga? Tapi maaf, jangan cuma punya keinginan di retorika. Buktikan kalau Anda serius ingin surga. Bukankah di dunia kita juga sudah ingin meraih yang senikmat-nikmatnya? Bukankah itu pun harus perjuangan? Apatah lagi menuju surga. Perjuangannya jauh lebih dahsyat. Tapi semoga sedahsyat apapun, sekeras apapun, sesulit apapun, kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus istiqomah. Istiqomah dan istiqomah. Dalam hal apa? Dalam hal itu menjaga kebaikan-kebaikan. Jangan dianggap remeh. Meskipun hanya sekedar ucapan lisan. Karena Allah tidak pernah mengizinkan perkataan kotor. Apalagi sampai kepada dusta. Wallahu a'lam. Demikian saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan golongan yang kedua. Orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus. Siapa golongan kedua? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Insya Allah, semoga kita mampu menjaganya. Dan semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan ridhonya, dengan rahmat dan barokahnya. Insya Allah, kita mampu berbuat yang baik, kita mampu menjaga diri, dan semoga kita selamat sampai di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada moderator, barangkali akhi, silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan kajian yang telah disampaikan. Ada pertanyaan dari jamaah. Izin bertanya Pak Ustadz, menonton bola timnas Indonesia adalah perbuatan yang sia-sia atau sebaliknya bisa dikategorikan membela negara, atau menonton pertandingan olahraga diperbolehkan? Karena saya pernah mendengar hadis Rasul pernah mengajak sahabat berkumpul dan menonton beliau bergulat dengan beberapa sahabat. Terima kasih Pak Ustaz. Apa tujuan Rasul bergulat dengan sahabat? Melatih kekuatan. Apa tujuan Rasul memerintahkan sahabat boleh berpacu, berbalapan, pacu kuda? Melatih ketangkasan. Apa tujuan Rasul boleh mengadakan pertandingan, yaitu balap, belajar memanah? Untuk apa? Untuk peperangan, untuk kebaikan. Sekarang saya tanya, membela nasional apakah hanya ada dengan nonton? Apa yang dibela?
Tapi Ustaz boleh nggak? Boleh, halal. Silakan. Mubah menjadi halal jika kita sekedar tontonan saja sudah. Jangan melampaui batas. Kalau menang ya sudah, alhamdulillah menang. Kalau kalah ya sudah, alhamdulillah ala kulli hal kalah. Sudah, jangan kalah ngotot, udah gitu wah celaan sana. Baca berita, iya komentar terus. Nonton sudah selesai masih komen terus. Nah, yang tidak boleh itu adalah ini, nggak jaga lisannya dan menghabiskan waktu sia-sia hanya untuk tontonan. Silakan nonton bola, nggak ada larangan, nggak ada haramnya nonton bola. Silakan nonton pertandingan olahraga. Tapi ingat yang akan ditanya oleh Allah, apakah Anda ketika menonton ini ada manfaatnya untuk akhirat? Ada. Dengan itu saya lebih tenang, hobi pun tersalurkan. Yang penting ibadah saya tidak saya tinggalkan. Nah, silakan argumen Anda dipertahankan di hadapan Allah. Tapi yang jelas tontonan sudah dinyatakan, sudah dipastikan. Hampir 99% melalaikan. Kecuali orang-orang yang beriman. Gak akan sampai melalaikan. Gak akan sampai melalaikan. Contohnya, begitu sudah selesai pertandingan bola, ya sudah. Nonton bola itu kira-kira berapa lama sih? 1 jam, 2 jam barangkali ya. Sudah selesai bola, ada komentator ngomong, masih didengerin, ngapain lagi? Coba bayangkan. Boleh Ustaz? Ya boleh, tapi tetap akan ditanya. Setiap perkataan, perbuatan kita, penglihatan mata kita, pendengaran kita, nggak akan lepas dari pertanggungjawaban. Coba dibuka, surat 75. Surat 75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat yang ke-13 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Setiap manusia akan diberitakan oleh Allah seluruh ma qaddama wa akhar. Mana yang diabaikannya, mana yang ditinggalkannya, yang dilalaikannya, semua ada. Bahkan di ayat ke-14-nya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia di saat nanti di yaumil akhir, di saat dihisab oleh Allah, mereka menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Bagaimana keadaan di dunia ketika dia bisa bersaksi? Boleh jadi membelot dari persaksian, dari kejujuran. Tapi di akhirat, walau alqa ma'adhirah. Dan meskipun manusia mengemukakan alasan-alasan, silakan alasan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita membicarakan orang lain, tapi apa yang kita bicarakan fakta dan benar adanya, apakah termasuk perbuatan tidak baik dan dosa Pak Ustadz? Terima kasih. Coba kepada penanya, buka kitab Bulughul Maram nomor hadis 1524. Kitab Bulughul Maram nomor hadis 1524. Coba periksa di situ. Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bertanya. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Bertanya kepada sahabat. Atadruna mal ghibah? Kamu tahu nggak apa itu ghibah? Sebab banyak orang merasa, saya ngomong jujur kok. Emang bener orangnya kayak gitu kok. Saya nggak ghibah. Memang saya omongin orangnya kayak gitu. Nah itu merasa nggak ghibah. Maka kata Rasulullah, apakah kamu tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka kemudian Rasul menjelaskan makna daripada ghibah. Zikroka ahoka bima yakroh. Ghibah itu kamu membicarakan tentang saudaramu yang saudaramu nggak suka kalau rahasianya dibicarakan. Kalau keburukannya dibicarakan. Lagi ngomongin orang, kenyataannya begitu, itu Allah nggak suka. Sebagaimana Anda punya sifat buruk. Lalu saya omongin keburukan Anda. Anda dengar, Anda marah.
maka jangan kita menggoda keburukan orang-orang. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Bagaimana pendapat Anda kalau memang yang saya sedang omongin itu memang begitu saudara saya? Memang dia begitu kok. Itu yang alasan orang menggibah. Apa? Emang dia gitu orangnya kok. Gue memang menggibah. Kenyataan, apa kata Rasul ketika dikatakan itu? Itulah ghibah. In kana fihi matakul faqad irtabtah. Kalau kamu ngomongin saudaramu, memang saudaramu ada keburukan dan keburukannya diomongin. Itu namanya ghibah. Wa ilam yakun faqad bahatta. Tapi kalau kamu tidak membicarakan yang tidak ada pada saudaramu, kamu dusta, maka sungguh kamu telah buat fitnah. Jadi saudara sekalian, justru ngomongin orang yang kenyataannya benar itulah riba. Kalau ngomongin orang nggak sesuai kenyataan namanya fitnah. Anda zalim, lebih besar lagi dosanya. Riba saja haram, apalagi yang sampai kezoliman secara langsung. Riba baru ngomongin aja haram. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah catatan amal perbuatan yang tidak baik bisa terhapuskan ketika kita bertaubat atau catatan tersebut tetap terbawa sampai hari akhir nanti, Pak Ustadz? Terima kasih. Kita lihat apa fungsi tobat. Pertama, menutupi kesalahan-kesalahan kita dan menghapuskan dosa yang lalu. Kedua, menghapuskan segala kesalahan kita dan dosa-dosa yang lalu. Kalau cuma menutupi, maka nanti saat dihisap tetap dihisap. Ada catatan buruknya. Tapi akan digugurkan oleh Allah dengan taubat. Inilah orang yang dapat ampunan dari Allah. Karena belum tentu setelah mendapat ampunan, dia menjaga diri. Boleh jadi dia berbuat lagi. Boleh jadi dia kumat lagi. Maka ketika seorang hamba bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah bukan cuma ditutup, dihapus kesalahannya. Sehingga nggak ada lagi. Lalu setelah itu dia pertahankan akidahnya. Itu akan dihapus oleh Allah. Adapun orang-orang yang tobat, tapi kadang-kadang masih berbuat ketidakbaikan meskipun bukan maksiat. Tapi berbuat durhaka kepada Allah, meninggalkan aturan Allah, bahkan kadang-kadang meninggalkan ibadah yang sunnah-sunnah dianggap remeh dan seterusnya. Maka ini pun orang-orang yang kelak akan rugi. Kenapa? Karena catatan amalnya boleh jadi nongol. Tapi kalau sudah tobat, diperbaiki diri dan betul-betul memperbaiki diri, maka insya Allah dihapus. Kalau sudah dihapus berarti nggak ada bekasnya. Silakan, Bapak Ibu pengen yang mana? Cuma ditutupi atau dihapuskan? Kalau ditutupi, ditutup boleh jadi nanti terbuka kembali. Kalau dihapus, nggak akan ada lagi sisa bekasnya. Tergantung bagaimana tobat kita kepada Allah. Maka kita diperintah untuk apa tobatnya? Taubatan nasuha. Supaya dosa kita betul-betul ditutup dan dihapuskan. Di surat 66. Surat At-Tahrim. Ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya keliru. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gak ada kata-kata bertakwa. Tapi langsung, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Nasuh. Anda bertobat, tinggalkan yang lalu, perbaiki dan jangan ulangi lagi. Itulah nasuha yang diterjemahkan dengan semurni-murninya. Kalau kamu betul-betul tobat benar, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan semoga Rabbmu akan menggugurkan, menghapuskan, menutupi segala kesalahan dan dosa-dosamu. Sayyiatikum, segala kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannah, dan akan memasukkanmu ke dalam surga. Wallahu a'lam. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kepada para jamaah yang mungkin ingin bertanya secara langsung, bisa mengangkat tangan dan nanti insya Allah akan langsung dijawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Bagaimana sikap kita jika dituduh menyebarkan suatu berita, padahal kita tidak menyebarkannya Pak Ustadz? Terima kasih. Bagaimana dulu Rasul ketika dakwah di Mekah 13 tahun? Dituduh memfitnah, dituduh menyampaikan hoax, disubuh memutus silaturahim, bahkan tuduhan sampai maaf, Rasul dituduh gila. Lalu apakah Rasul, bagaimana caranya? Enggak, Rasul enggak cross check. Enggak perlu. Minta sama Allah saja. Minta kekuatan dan bersabar. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika seseorang, katakanlah saya, Anda difitnah, sedangkan saya tidak salah, lalu Anda ingin klarifikasi, belum tentu beres. Yang ada makin menjadi-jadi. Maka kalau kita merasa difitnah, kalau kita merasa dijelekin, kalau kita diomongin, kalau kita dijahatin, yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya kita sabar dan memaafkan. Nih yang terbaik kalau Anda mampu. Yang terbaik jika Anda mampu. Sabar, maafkan. Doakan semoga orang itu dapat hidayah. Tapi kalau kita nggak mampu sampai di sana, ya sudah diem. Aduh, diem nggak bisa Ustadz. Saya nggak tahan Ustadz. Saya harus klarifikasi. Silahkan Anda klarifikasi. Anda tabayun dengan orang yang memfitnah Anda. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang memfitnah Anda sadar, lalu minta maaf sama Anda. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang yang Anda klarifikasi boleh jadi boro-boro memberi maaf, boro-boro meminta maaf, yang ada malah makin menjadi-jadi memfitnah Anda. Nah, silakan pilih. Kalau saya secara pribadi, mendingan ditinggalkan. Daripada nanti menghadapi, akan ada emosi dan seterusnya. Sudahlah, tinggalkan. Itu lebih selamat dan pasti selamat. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengenali perbuatan yang tidak memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Karena terkadang di dalam kehidupan bersosial kita selalu terlepas atau tidak sengaja, Pak Ustadz. Terima kasih. Coba lihat yang paling sederhana. Bagaimana cara kita mengetahui perbuatan itu tidak manfaat? Lihat dari kata-kata dulu. Silakan Anda bercermin. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda, dari lisan Anda, bagaimana dalam keseharian? Kalau banyak ngomel, banyak ngomong, komentar, banyak ngomong yang tidak berguna dalam arti kata, bukan omongan-omongan yang manfaat untuk akhirat. Jadi Anda telah berbuat sesuatu yang sesungguhnya tidak manfaat. Allah nanti yang menentukan. Sebatas mana manfaatnya, sebatas mana tidak manfaatnya. Hanya Allah yang tahu. Jadi apa artinya di sini? Ketika seorang hamba ingin meninggalkan sesuatu yang sia-sia, gak usah jauh-jauh, mulai dulu dari diri sendiri. Dari yang kecil-kecil, coba lihat dari lisan Anda, coba lihat dari pandangan mata Anda, coba lihat dari pendengaran Anda. Apakah Anda sudah suka dengerin sesuatu yang sia-sia? Itu pun sudah masuk sia-sia. Contoh sederhana. Anda sedang berdua dengan seseorang. Lalu ada dua orang teman Anda yang lain lagi ngomong-ngomong. Anda nggak diajak bicara. Tapi kayaknya serius banget ngomongnya. Seru banget ngomongnya. Apa yang Anda lakukan? Biasanya nguping kan? Kepengen ikut dengerin kan? Bolehkah? Bukan boleh. Padahal Anda nggak berbuat apa-apa loh. Anda nggak ikut nimbrung, nggak ikut ngomong. Tapi ini ngomong, dengerin omongan orang. Itu aja sudah nggak boleh. Masa sih Ustadz? Coba lihat nanti hadisnya. Di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1538. 1538. Barang siapa yang mendengarkan perkataan perembukan suatu kaum, lalu kamu dengerin sengaja, padahal kamu nggak diajak omong, nggak diajak untuk ikut campur, kamu nggak diajak, tapi kamu konsentrasi dengerin dengan telinganya. Suba udunaihi min anuk. Nanti di hari kiamat, di akhirat, dua telinganya dicurahkan timah panas.
Baru dengerin loh itu saudara sekalian. Gimana kalau ngomong? Maka kalau Anda ingin melihat apakah saya sudah meninggal perkataan dan perbuatan sia-sia atau belum, sudah, nggak usah jauh-jauh dulu. Coba lihat dari lisan Anda. Kalau perlu Anda rekam deh sehari-hari Anda. Coba lihat bagaimana pandangan Anda. Coba lihat bagaimana pendengaran Anda. Coba lihat bagaimana perbuatan tangan Anda dan langkah kaki Anda. Lalu merujuk lagi. Coba lihat bagaimana ibadah Anda. Kalau Anda ibadah sholatnya sudah selalu tepat waktu seperti yang kita bahas yang kemarin. Yang pertama kali perjumpaan, golongan orang beriman yang meraih surga Firdaus, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Di antara khusyuk, di selalu tepat waktu, bagi laki-laki ke masjid, dan seterusnya. Maka siapa yang mampu menjalankan itu, berarti semoga sudah mulai diri untuk meninggalkan yang sia-sia, menuju kepada yang manfaat. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Bagaimana cara kita dapat menghindari gibah atau menggunjing dan fitnah dalam pembicaraan sehari-hari Pak Ustadz? Karena terkadang sulit dalam lingkungan yang ada di sekitar kita Pak Ustadz. Kita harus sadar dan kita harus tahu ada resiko orang ghibah. Karena orang yang suka menghibah, mulutnya kotor, nanti jadi fitnah, nanti jadi apa lagi? Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu resikonya bisa jadi orang yang bangkrut di akhirat. Maka saat kamu mau hibah, Anda mau hibah, tolong stop. Ya Allah, aku ingin supaya nggak hibah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Dan sadar ada ancaman di akhirat. Apa ancamannya? Amal baik Anda akan diambil, diberikan kepada orang yang Anda ghibahi. Allahu Akbar. Amal-amal buruk Anda makin bertambah banyak. Karena kalau amal baik Anda nggak cukup, dosa orang-orang yang pernah Anda sakiti, pernah Anda ghibah, pernah Anda dolimi, dibebankan kepada Anda. Bangkrut, kata Rasulullah. Coba lihat Sahih Muslim nomor hadis 2211. Sahih Muslim 2211 dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu hai para sahabatku, apa itu orang yang bangkrut? Apa jawaban para sahabat? Al-muflis fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah yaitu orang-orang yang lahu mala mata wala dirham wala mata. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta. Nah, itu bangkrut. Rasul mengatakan, bukan itu. Al-muflis min ummati. Yang aku sebut, yang aku maksud kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku. Siapa dia? Ya'ti yaumal qiyamah bisolah. Orang yang di dunia banyak ibadah, sholatnya bagus. Tapi nanti di hari kiamat, dia cuma bawa pahala sholat. Wasyam, dia membawa puasa. Wazakat, dia membawa pahala zakat. Jadi sholatnya ada pahalanya, puasanya ada pahalanya, zakatnya ada pahalanya. Hablum minallahnya bagus. Tapi hablum minanasnya, wa yati qad syatama hada, wa qadhafa hada, wa akala mala hada, wa safaka mara hada, wa daraba hada, wa akala hada, wa qatala hada. Tapi orang itu baik habluminallahnya. Sementara di dunia pernah menghina orang, mencaci orang, menghibah orang, mengambil harta orang, kemudian memukul orang, bahkan pernah membunuh orang. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Amal kebaikannya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dulu pernah dijahati di dunia. Jika amal kebaikannya nggak cukup, dosa orang yang pernah disakiti dipindahkan kepada orang itu di akhirat nanti. Maka orang itu amal baiknya hilang, dosanya numpuk, bertambah, bangkrut orang itu. Wahai saudara sekalian, betul manis ghibah itu. Nikmat hibah itu. Tapi bagaimana caranya meninggalkan? Pertama, pahami orang menghibah itu rugi. Bukan di dunia ruginya, di akhirat. Amal baiknya diambil, dosa orang itu dibebankan. Yang ada bukannya bawa amal baik, yang ada malah bawa banyak dosa, bangkrut. Maka kata Rasulullah, wa turifa finnar. Summa fituri hati finnar. Setelah itu dilempar ke neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ancamannya begitu mengerikan.
Semoga dengan ancaman ini kita sadar. Mau ghibah nggak jadi. Lu buruan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Semoga dengan itu kita kembali lagi dan kita diampuni dosa yang pernah tadi sedikit menghibah tadi. Asal jangan ikut-ikutan terus. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang yang berkata jujur itu sudah pasti masuk surga Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau kita rujuk dengan jaminan Nabi tadi, di hadis 2234 Sahih Muslim. Kemudian jaminan Allah tadi di surat 5 ayat 119 dijamin. Tapi perkataan jujur itu jangan cuma diomongan. Jujur itu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Anda seorang muslim, jujur itu di atas ketaatan. Jangan cuma jujur mulutnya saja. Mulutnya jujur, tapi Anda nggak sholat. Ya nggak bisa. Mulutnya jujur, tapi Anda berbuat fitnah. Ya nggak bisa. Mulutnya jujur, tapi Anda dolim dengan tangan. Ya nggak bisa. Berarti kejujuran itu awal. Awal kebaikan dengan jaga lisan. Lalu kita buktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Nah, kalau yang jujurnya itu disertai dengan amal perbuatan yang benar, itulah yang dijamin pasti masuk surga. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, apakah surga Firdaus itu hanya milik 6 golongan itu saja Pak Ustadz? Terima kasih. Dari 6 golongan tentu saja penjabarannya begitu banyak. Dari 6 golongan penjabarannya begitu banyak. Adapun yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun 23 dari ayat 1 sampai ayat 9 Allah menyebut hanya 6. Bukan berarti cuma 6. Di situ tidak disebut puasa. Apa berarti nggak puasa? Di situ tidak disebutkan haji, berarti nggak haji. Di situ tidak disebutkan baca Quran. Apa berarti nggak baca Quran? Maknanya orang yang imannya benar, pasti dia akan puasa. Diawali dia akan syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Habluminallahnya benar, habluminasnya benar. Lalu yang di 6 disebutkan itu dijaga baik-baik. Akhirnya masuk surga Firdaus. Artinya bukan berarti 6 dijaga, kemudian yang lainnya enggak. Ya enggak bisa. Menyeluruh. 6 yang disebutkan oleh Allah. Ini hanyalah ciri-ciri golongan orang yang akan berikan kepada Jannatul Firdaus. Betul-betul menjalankan yang 6 itu. Artinya bukan hanya 6. Banyak. Contoh saya katakan. Akhi, Afwan. Kalau antum sebagai seorang tenaga pengajar, pendidik. Zaman sekarang anak SD, anak SMP, anak SMA. Lulus supaya lulus harus lulus apa? Harus ikut ujian apa? Ujian nasional. Yang ujian nasional itu disebut ada apa? Nilainya nilai apa? NEM. Betul? Nilai Eptanas murni. Siapa yang NEM-nya bagus pasti lulus. Benar nggak, akhi? Betul Pak Ustadz. Benar apa enggak? Betul Pak Ustadz. Belum tentu. NEM-nya bagus, rapotnya jelek. Berarti NEM lulus harus bagus dulu rapotnya. Karena nggak semua nilai di rapot ada di NEM. Maaf, Akhi tahu NEM, mata pelajaran NEM-nya anak SD berapa sekarang? 70 Pak Ustadz. Matematik, bahasa Indonesia, apalagi IPA barangkali ya. Matematika. Matematika, mungkin kalau SD mungkin 3 atau 4. Artinya, apakah pelajaran yang nilainya dirampok cuma 4? Enggak, 10 atau 11. Maksudnya adalah yang 6 ini Allah pastikan kalau rukun Islamnya sudah dijalankan dengan benar, rukun imannya dijalankan dengan benar, maka 6 golongan itu dijamin masuk surga Firdaus. 6 dipakai dijamin, 6 dicari, 6 dilakukan, tapi rukun Islamnya diabaikan, nggak puasa, nggak haji, ya nggak bisa saudara sekalian. Maka ilustrasinya tadi, NEM lulus, belum tentu lulus rapotnya. Tapi kalau rapotnya baik, NEM-nya baik, udah pasti lulus yang seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Pak Irda kepada beliau. Dipersilakan Pak Irda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi Semoga wabarakatuh, Pak sehat Irda. selalu, Baik, keluarga semua. alhamdulillah. Semoga demikian Pak Irda dan Mbak Putri dan juga putra-putrinya di sana, insya Allah. Amin, amin, Bentar, Pak Ahmad. Halo. Silakan. Ya, ini melanjuti diskusi pertanyaan yang lain mengenai perbuatan sia-sia, terutama gibah ini. Memang ini sangat menarik, Pak Ahmad, karena tanpa kita sadari kita mungkin pernah melakukannya, mungkin termasuk terkadang saya sendiri juga. Cuman pertanyaannya, apakah kalau kita mengkritik saudara kita itu termasuk gibah, atau sebaiknya kita langsung menasihati ke saudara kita, Pak Ahmad? Jadi misalkan kita melihat saudara kita ada perbuatan yang tidak ya sukai atau tidak baik, kita langsung memberitahukan kepada saudara kita tersebut, sebaiknya seperti ini gitu. Begitu, Pak Ahmad. Terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Irda, saya buatkan contoh. Kita sebagai orang tua, kalau punya anak-anak lebih dari satu, jelek banget ya, luar ya. saya yakin kita Tadi ini pasti aja. menghibahi anak kita. Bapak, Ibu, suami istri lagi ngomong, ini anak kita nih si Bulan ini susah banget ya disuruh ya. Udah bandel, ngajinya susah, sholatnya malas-malesan, belajarnya malah main mulu. Itu kita lagi hibah loh. Apakah itu dosa? Tidak. Orang tua menghibah itu tujuannya untuk kebaikan. Nah, bagaimana kita ketika menghibahi saudara kita? Lihat tujuan kita apa. Kita punya saudara namanya Fulan. Lalu maka saya dengan Pak Irda saudara kandung misalkan. Kita punya saudara namanya Fulan. Lalu saya dengan Pak Irda bicara, Pak Irda, ini saudara kita nih si Fulan ini kenapa ya? Susah banget ya dikasih peringatan. Ih, orangnya akhlaknya jelek banget. Gampang marah, malas ibadah. Itu kita berdua lagi hibah loh. Tapi kemudian saya katakan dan Pak Irda katakan, gimana ya solusinya ya? Yuk kita datangi yuk, yuk kita nasihati yuk, yuk kita adakan pengajian yuk, yuk kita panggil ustadz yuk kita sampaikan yuk, supaya ustadz itu mengadakan pengajian, supaya nanti dia berubah. Ini bukan riba, ini mencari solusi. Yang seperti ini insya Allah tidak masalah, asal tidak terus-menerus. Nah, kalau sudah ada pembicaraan itu, maka solusi yang terbaik apa? Datangi orangnya, kasih nasihat. Tolong dong, perbaikilah akhlakmu. Tolong dong, perbaikilah ibadahmu. Tolong dong, sifatmu yang ini kamu kurangi. Tolong dong, tolong dong. Maka keburukannya langsung dikoreksi dengan nasihat. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dikasih nasihat nerima. Kemungkinan kedua, yang dikasih nasihat nolak. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah punya upaya, kita sudah mencoba untuk membicarakan, kita sudah memberikan solusi, kita sudah mengingatkan, ternyata nggak nurut juga, stop, jangan lagi Anda ghibahi meskipun kepada saudara Anda. Karena kalau sudah ngomongin padahal nggak mau, contoh, ini payah ya saudara kita ini, udah dikasih tahu padahal, udah dinasehati malah kayak gitu, gimana, wah ngomong, jadi bumbu omongan tiap hari, maka itu sudah dipastikan ghibah. Awalnya bukan ghibah, itu untuk mencari solusi. Contoh yang kedua, suami istri ribut, suaminya begini, isinya begini, qadarullah yang paling dominan banyak salah suami. Isinya datang kepada seseorang, datang kepada kita, datang kepada Anda, datang kepada ustadz atau kepada mana siapa, psikolog atau yang lain. Lalu menyampaikan keburukan suami. Suamiku begini-begini, sifatnya jelek, ini suka ini, kasar dan seterusnya. Itu lagi ghibah. Salah? Tidak. Karena ghibah itu tujuannya untuk kebaikan. Mencari solusi. Maka setelah itu minta nasihat. Gimana caranya agar suami saya, yuk ketemukan, yuk kita sama-sama, yuk kita konsultasi, yuk kita selesaikan masalah, yuk kita komunikasikan dan diskusikan. Ada solusi di sana. Masalah rumah tangga, datang menceritakan kepada seseorang, halal selama tujuannya menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang fakta untuk kebaikan, solusi. Tapi Anda hati-hati. Anda harus hati-hati.
jangan kepada sembarang orang Anda bicara. Ke kawan ini ngomongin keburukannya, ke kawan ini ngomongin, ke saudara ini ngomongin, saudara ini ngomong tanpa pernah punya niat solusi. Itu jelas ghibah. Betul Pak Irda katakan. Sulit kita menghadapi itu. Saudara kandung kita aja sering kita gibahi, boleh jadi. Ponakan kita yang buruk, yang jelek akhlaknya, yang malas ibadahnya, boleh jadi kita gibahi. Nah, di samping kita mencari solusi seperti tadi, jangan lupa, ini nih, mulut kita banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, orang yang pernah kita ghibahi, kita doakan supaya Allah mengampuninya. Nanti dilihat hadisnya di kitab Bulughul Maram 1546. 1546. Kafaratul liman yaghtab, kafaroh denda orang yang pernah kamu ghibah, yang pernah kamu umpat, yang pernah kamu celak, ayyaghfirullah. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosanya. Ya Allah, aku pernah menghibah si fulan, aku pernah menyakiti si fulan, aku pernah mencela si fulan. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan ampuni dosa sahabatku yang pernah aku ghibah, dosa saudaraku yang pernah aku sakiti. Ya Allah, ampuni dia. Maka semoga dosa kita pun gugur. Maka jangan lupa banyak-banyak istighfar, doakan orang yang pernah kita ghibah. Semoga dengan itu gugur dosa-dosa kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kesalahan dan dosa kecil yang pernah dilakukan hanya Allah yang Maha mengetahui. Apakah kita perlu melakukan sholat taubat Pak Ustaz? Terima kasih. Betul, semua kesalahan dan dosa kita hanya Allah yang tahu. Tapi kita pasti merasa. Hanya kadang kita banyak lupa. Tapi ingat, Allah tidak pernah lupa. Tolong camkan, Allah tidak pernah lupa. Di surat 58, surat Al-Mujadalah, di ayat yang ke-6, tolong perhatikan ayat itu. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia. Yauma yab'athuhumullahu jami'a, saat Allah mengumpulkan mereka semua, manusia semuanya. Fayunabi'uhum bima amilu, Allah akan memberitahukan kepada kamu apapun yang telah kamu lakukan. Dosa sekecil apapun, ahsahullahu wa nasuh, Allah akan memberitahukan kepada kamu meskipun kamu sudah lupa. Ingat, boleh jadi kamu lupa, tapi Allah tahu. Maka jangan suka melupakan dosa. Nah, bagaimana caranya? Apakah harus bertobat? Dua dosa. Kalau dosa itu dosa-dosa kecil, yang dilakukan kadang-kadang tidak dengan sengaja, yang kita tidak menyadarinya lagi, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak berbuat baik. Insya Allah digugurkan. Dan jaga sholat 5 waktu. Insya Allah gugur. Tapi kalau dosa itu dosa besar, tidak lain tidak bukan, harus dengan sholat sunnah taubat. Kata Rasulullah dari Abu Bakar, barang siapa yang berbuat kesalahan dan dosa besar, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Jadi untuk dosa-dosa besar, Anda diwajibkan untuk salat sunnah taubat 2 rakaat. Sempurna wudu, salat khusus-khususnya, lalu bertobat kepada Allah. Lalu semoga Allah ampuni. Tapi kalau untuk dosa kecil, Anda tidak perlu dengan sholat tobat, tapi cukup dengan tobatnya banyak-banyak istighfar. Nanti bisa dilihat di surat Hud, surat 11, ayat 114. Aqimis shalah, tarafayin nahar, wa zulafa minal lail. Liduluki, tarafayin nahar, wa zulafa minal lail. Dirikan sholat di kedua waktu tepi pagi, siang, dan petang. Dan permulaan malam, yaitu sholat fardu 5 waktu. Dan perbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu akan menghapuskan dosa-dosa. Wallahu a'lam. 2 menit lagi kita akan memasuki waktu duhur. 3 menit lagi kita memasuki waktu duhur. Jadi sampai di sini kita sudahi kajian kita tutup dengan doa. Terutama tadi untuk dari saudaranya Ibu Puji yang sedang dalam keadaan sakit, dan untuk semua jamaah yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam segala ujian,
Kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kesusahan, dengan sakit dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir, yang butuh pertolongan dan bantuan, yang butuh pernaungan dan perlindungan. Ya Allah, di antara kami ada saudara-saudara kami yang sedang dalam ujian, diuji oleh-Mu dengan sakit, dengan kesusahan, dengan penderitaan, dan dengan segala bentuk ujian. Ya Allah, angkatlah penyakit orang-orang yang sakit di antara kami. Engkaulah yang memberikan penyakit, Engkau pula yang akan menyembuhkan penyakit. Tidak ada suatu kesembuhan dari penyakit, kecuali kesembuhan dari-Mu. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dengan kesembuhan yang sempurna. Jadikan sakit itu menjadi penggugur kesalahan dan dosa-dosanya, ya Allah. Jadikan menjadi penambah kebaikan untuknya, ya Allah. Jadikan menjadi penambah kekuatan dan kesabarannya, ya Allah. Dan berikan kepadanya ketawakalan dalam menghadapi sakitnya, ya Allah. Demikian pula saudara kami yang sedang ditimpa musibah. Ya Allah, angkatlah musibahnya. Gantikan keburukan itu dengan kebaikan dari sisi-Mu. Jadikan musibah itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapat ampunan dari-Mu, mendapatkan rahmat dan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru ta'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum untuk semuanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk semuanya. Untuk keluarga Pak Gunawan, Ibu Puji, barakallahu fikum untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Saya mohon pamit lebih dulu, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ya, terima kasih buat Terima kasih ya, semua. Mbak. Bapak, Nija Terima kasih Mbak Puji, aku pamit ya Mbak Puji. Terima kasih kepada keluarga. Pamit Pak Puji. Kusuma dan Terima kasih Puji, terima kasih Gun. Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Puji, nuhun. Terima kasih banyak Puji, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Yuk, assalamualaikum. Udah azan yuk, terima kasih. Lucu banget itu. Iya, terima kasih Ibu. Lucu. Yuk. Tentang Yuni ya. Pak Rizwan, Pak Irwan, terima kasih Pak Rizwan. Assalamualaikum. Terima kasih, Fer.